Halo guys, kembali lagi di Sahabat Nonton. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film robot-robotan berjudul Electric State yang dirilis. Tahun ini film ini menceritakan tentang kondisi Wii Robot dan AI telah ada pada tahun lalu. Namun karena para robot diciptakan memiliki perasaan dan perilaku, mereka pun mulai memberontak hingga terjadilah perang yang mengerikan semengerikan apa bang. Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1990 sebelum terjadinya perang besar, kita diperlihatkan dengan seorang remaja bernama Christopher yang tengah mengikuti ujian privat. Seorang profesor yang mengawasi Chris terlihat sangat fokus, namun yang membuat profesor itu terkejut, Christopher berhasil menyelesaikan soal sulit itu hanya setelah selesai. Cropper bertemu dengan kakak perempuannya bernama Mel yang memberitahu Chris bahwa profesor sangat terpukau, bahkan mengeklaim bahwa ujian yang baru saja Cropper selesaikan bisa memerlukan waktu 3 hari bagi Einstein untuk menyelesaikannya. Namun kiat sang chairman bahwa kuliah dan han kartun kesukaannya yaitu Kid Cosmo, ia sengaja mengikuti ujian ini bukan karena ingin membuktikan kemampuannya, melainkan karena takut orang tua mereka akan duak-duak jika dirinya tidak mengikuti ujian tersebut. Selain itu, Christopher juga merasa belum siap untuk kuliah, tapi Michael terus memotivasinya dengan berkata, "Aku tahu suatu hari nanti kamu bisa mengubah dunia dengan kecerdasanmu." Mendengar kata-kata itu, Christopher pun akhirnya setuju dan memiliki rasa kemungkinan untuk bisa mengubah dunia. Shane kemudian beralih ke tanggal 15 Mei di mana sebuah berita mulai memberitakan tentang produksi robot yang dibuat pada tahun 1955. Dan seiring berjalannya waktu atau tahun, manusia berhasil menciptakan robot yang bisa membantu segala pekerjaan manusia. Namun karena para robot itu memiliki perilaku dan sifat seperti human, orang-orang pun mulai takut jika nantinya para robot bakal memberontak. Dan benar saja, tepat di tahun 90 ini para robot mulai memberontak karena merasa diperbudak. Bahkan ada salah satu robot yang mengaku akan dibunuh saat majikannya akan menekan tombol on-off. Dari situlah para robot membentuk koalisi kesetaraan robot yang diketuai oleh Mr. Peanut atau Mr. Kacang. Ia lalu memimpin aksi protes keras di 5 kota besar di Amerika. Namun karena masa robot ban yang arogan, terjadilah perang antara manusia dan robot. Dalam peperangan itu, seorang salesman bernama John mengaku kesulitan melawan para robot karena mereka tidak makan, tidak tidur, dan tidak berkedip, sedangkan dirinya berkedip selama 2 tahun. Umat manusia kalah telak dengan para robot sampai akhirnya seorang pria botak yang dikenal sebagai muncul di situ. Ethan percaya bahwa manusia membutuhkan lompatan besar untuk keluar dari perang ini. Ethan pun memperkenalkan hasil temuannya, yaitu helm neuro, yaitu sebuah perangkat yang menghubungkan manusia dengan tubuh drone. Mekanisme temuan Ethan ini ternyata sangat ampuh memberikan umat manusia kemampuan untuk melawan para robot, dan hanya menggunakan kekuatan drone jarak jauh umat manusia berhasil mengalahkan para robot dalam waktu 2 minggu setelah perang mereda. Mr. Kacang mendatangani perjanjian dengan Presiden S. Bill Clinton di halaman Gedung Putih. Setelah itu 6.000 lebih robot dipenjara di zona eksklusi, di mana penjara ini terletak di gurun luas yang memiliki dimensi 100,000 mil per dan dikelilingi oleh tembok tinggi. Namun meskipun teknologi neuro ini memenangkan perang, kenyataannya kehidupan manusia justru berubah drastis dengan adanya jaringan neurosentri yang dipasang di seluruh dunia. Manusia menjadi mager, mereka menggunakan drone untuk beraktivitas sehari-hari sehingga tubuh asli manusianya hanya duduk-duduk saja, yang tentu saja bisa memicu munculnya diabetes dan asam urat. Kemudian beralih ke tahun setelah perang atau tepatnya 1994, di mana Mel terlihat sedang bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Sebelum berangkat, ia dicegat oleh robot drone milik ayah angkat Michael bernama Ted yang kerjaannya duduk sambil mainan drone. Lalu kenapa Michael ini hidup dengan Ted? Kemana perginya Chris dan keluarganya? Tonton sampai habis ya biar kalian paham. Setibanya di kampus, Mel terkejut karena hampir semua siswa menggunakan perangkat dalam proses pembelajarannya, sedang Mel yang merasa dunia nyata lebih baik menolak untuk memakai helm neuro. Karena menolak, Mel pun dipanggil ke kantor kepala sekolah. Di sana ia diberitahu bahwa penggunaan neurok sudah menjadi kewajiban bagi semua siswa. Kepala sekolah lalu meminta Mel untuk memanggil orang tuanya ke sini untuk tanda tangan. Namun Mel mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal akibat kecelakaan tragis yang terjadi beberapa waktu lalu. Fakta ini pun tentu saja membuat Mel hancur, tetapi dia mencoba tetap tegar menghadapi kehidupan yang sudah sangat keras ini. Setelah pulang, Michael langsung menuju ke kamar tidurnya. Ia berusaha melupakan kenangan bersama keluarganya termasuk adiknya. Namun saat ia mulai terlelap, kenangan buruk itu kembali datang, di mana Michael teringat bagaimana orang tuanya tewas dalam kecelakaan saat mereka sedang berpergian. Kendaraan mereka menabrak
seekor rusa yang menyebabkan kecelakaan fatal dan merenggut nyawa kedua orang tuanya, dan juga Christopher. Kenangan itu pun membuat Mel terbangun, dan di saat itu juga tiba-tiba ia mendengar suara gerusak-gerusuk dari luar rumah. Karena penasaran, Mel pun keluar untuk memeriksanya, dan betapa terkejutnya Mel ketika melihat robot aneh yang muncul di balik rongsokan. Michael pun langsung berlari kembali ke kamarnya dan bersembunyi di balik musik kasur. Namun robot itu berhasil menemukan Mel, dan saat dilihat-lihat robot itu ternyata berbentuk Kid Cosmo, karakter kesukaan Christopher. Tapi anehnya robot ini sangat ramah dengan Michael. Si Cosmo lalu menunjukkan foto adik laki-lakinya yaitu Crawford sambil berkata bahwa mereka harus bekerja sama mengalahkan monster batu atau menara sentri. Michelle yang tak ingin adiknya diungkit-ungkit pun merebut foto itu dan membuat Cosmo menabrak lemari. Alhasil suara yang ditimbulkan pun memancing kedatangan Ted yang langsung marah saat melihat ada robot di rumahnya. Ted lalu meminta Michelle untuk mengusir robot itu karena jika pihak keamanan mengetahui ini maka Ted bakal dianggap berkhianat karena telah membawa robot ke rumahnya. Ted lalu mencoba menyerang Cosmo tapi kayak mau melawan balik sampai membuat Ted berdarah. Ted pun segera menelepon polisi untuk memberitahu bahwa ada robot yang menyerang. Namun sebelum Ted mengatakan tentang penyerangan, tiba-tiba ia disetrum oleh Michael yang kini memihak ke si robot. Michael kemudian membawa kabur Cosmo menggunakan mobil milik Ted. Tapi sebelum itu Mel meminta Cosmo untuk menghancurkan pelacak-pelajar di kakinya, dan setelah terlepas mereka pun pergi dari rumah. Tepuk tangan Teddy. Pagi harinya mereka tiba di lokasi bekas pertempuran Flat Hole. Di sana si Cosmo mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah robot, melainkan saudara laki-lakinya yaitu Christopher. Tentunya Michael terkejut karena Chris sudah meninggal dalam kecelakaan. Si Cosmo lalu memberitahu kalau tubuhnya yang asli ada di Menara Sent. Namun Cosmo tidak tahu pasti sentre yang mana karena Menara Sentre itu banyak sekali. Meskipun begitu ada satu orang yang tahu pasti lokasi Chris berada, yaitu seorang dokter berkacamata yang dulu merawat Michael pasca kecelakaan dan orang pertama yang mengabarkan bahwa Christopher sudah meninggal. Namun yang menjadi permasalahannya adalah si dokter ada di dalam penjara eklusi yang tentu saja sulit untuk masuk ke sana. Untungnya di saat itu juga mereka menemukan box paket di dalam bagasi mobil milik Ted, di mana Ted ini baru saja membeli barang-barang bekas dari dalam eklusi yang dikelola oleh seorang kurir. Artinya kurir itu tahu cara masuk ke dalam zona eklusi, dan tanpa pikir panjang keduanya pun pergi ke New Mexico untuk mencari kurir tersebut menggunakan kereta musik. Tapi singkat cerita mereka akhirnya tiba di New Mexico saat Cosmo ditinggal tuku klipon oleh Mel. Cosmo melihat seorang pria yang sedang sekarat akibat sering bermain menuru. Cosmo lalu mendekati pria tersebut, namun Mick langsung mengetikannya karena takut ada orang yang melihat keberadaan Cosmo. Dan di saat itu juga sebuah truk box datang. TR itu ternyata adalah John, mantan Ersan di awal film. Ketika ambil uang di ATM, datanglah pria lain yang menggunakan drone sebagai perwakilannya. Rupa-rupanya John sedang melakukan COD pistol bekas, di mana John akan menjual pistol tersebut kepada si pria drone. Namun karena John ini memberikan harga yang sangat tinggi, si pria drone itu pun tidak mau bayar dan justru mengacam akan membunuh John dengan pistol tersebut. Ketika si drone hendak menembak John, tiba-tiba drone itu lebih dulu disangat listrik oleh sesuatu yang ada di dalam truk BX. Dan ternyata sesuatu itu adalah robot peliharaan John. Gak cuma itu, John juga ternyata merupakan kurir yang dimaksud. Alhasil Michael dan KMO pun langsung menyelinap ke dalam box secara diam-diam. Sementara itu drone yang dikendalikan oleh seorang pensiunan kolonel angkatan darat bernama Marshall terlihat sedang melacak jejak Mel dan robotnya di mobil milik Ted. Meskipun sudah pensiun, Marshall ternyata masih aktif dalam memburu robot yang masih berkeliaran di luar zona eklusi. Saat sedang menyelidiki, Marshall menemukan petunjuk berupa alamat paket yang disobek. Dari situlah Marshall tahu kemana Michelle pergi. Sementara itu Michelle dan Cosmo dibawa ke tempat persembunyian John yang terletak di samping dinding zona eklusi. Michelle dan Cosmo yang bersembunyi di dalam baah kayu kemudian diangkut ke dalam markas John, tepatnya di ruang bawah tanah, di mana di sana terdapat banyak sekali barang-barang antik yang nantinya akan John jual dengan harga tinggi jika kondisi ekonomi dunia sudah membaik pasca perang. Setelah keluar dari box, Mel melihat sebuah lorong yang mengarah ke dalam zona eklusi. Namun saat hendak ke sana, Cosmo malah membuat suara. Alhasil keduanya pun diketahui oleh John dan juga robotnya yang bernama Herman. Mel kemudian terus terang kalau tujuannya menginap ke sini yaitu untuk masuk ke dalam eklusi. Namun John langsung memperingatkan Michelle bahwa eklusi bukan tempat yang aman, melainkan tempat yang bisa membawa mereka ke dalam kematian. Di saat itu juga tiba-tiba bergerak naik ke atas, yang artinya ada orang lain datang. John
pun langsung memerintahkan para robot untuk bersembunyi sedangkan dirinya dan Michelle akan bersiap-siap menghadapi tamu tak diundang tersebut dan ternyata tamu itu adalah Marcel lalu meminta Michelle untuk menyerahkan robotnya karena memiliki robot sangatlah dilarang di negaranya. John kemudian mencoba menenangkan Marcel tapi Marcel malah bertindak kasar yang akhirnya membuat Herman dan KMO terpaksa keluar dari persembunyiannya. Marcel pun langsung menembak senjatanya ke arah kedua robot tapi untungnya kedua robot itu berhasil. Herman berhasil menjebak Marcel dengan alat. Kenatnya pun mengambil kesempatan ini untuk pergi ke zonasi menggunakan kereta tambang. Namun sebelum berjalan lebih jauh, kereta itu lebih dulu ditembak oleh Markel yang berhasil lepas dari jebakannya. Meskipun begitu, keempatnya tidak menyerah dan akhirnya mereka berhasil menjebak Marshall kedua kalinya dengan cara menabraknya sampai tertimbun bebatuan. Setelah itu keempatnya segera masuk ke Zaix tepat saat pintu masuk tertutup oleh bebatuan di dalam zona itu. Mereka langsung dikejutkan dengan robot pemulung yang saling membunuh untuk diambil underdealnya. Setelah itu John membawa Mel ke bengkel rahasianya di mana di sana terdapat rongsokan mobil van dan juga robot Herman besar yang dikendalikan secara manual oleh Herman itu sendiri. Michael lalu memohon kepada John untuk membawanya ke sebuah tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian si dokter. Awalnya John setuju, namun setelah diiming-imingi bisa keluar dari sini setelah menemukan sang dokter, John pun akhirnya setuju. Shin lalu beralih ke Ethan, skate sang penciptaan Nuro yang sedang makan malam bersama ibunya. Namun ternyata itu hanyalah hologram karena ibu Ian Skate sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Akhir-akhir ini Ethan merasa kesal karena terobosannya dalam membuat dunia virtual tidak berjalan lancar. Hal itu karena kecepatan data terus menurun, sehingga layanan yang mereka berikan kepada dunia yang awalnya sempurna kini berubah menjadi sangat kacau. Dua ilmuwan Ethan yang kita sebut saja namanya Baby Edie dan Tarwan memberitahu kalau masalah ini muncul diakibatkan hilangnya Christopher. Meskipun sebenarnya wujud Chris masih ada, namun secara serebral kesadaran Chris sedang tidak ada pada mereka. Maka dari itu, Ethan harus membawa kembali Chris yang sedang masuk ke dalam robot Cosmo. Dan untuk menemukan KMO kembali, Ethan pun mengundang Marshall ke dunia digital dan memberitahunya mengenai Michelle dan robotnya yaitu Cosmo. Ethan memerintahkan Marcel untuk menangkap mereka hidup-hidup dengan imbalan drone keluaran terbaru. Setelah sepakat, Marcel pun masuk kembali ke dalam drone-nya untuk mengejar Michelle dan cawan-cawannya. Sementara itu Michelle dan lainnya tiba di sebuah mall yang sudah terbenggelai. Namun saat sedang melihat-lihat keadaan, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa robot. Mereka kemudian ditangkap oleh robot pesulap dan dibawa untuk bertemu dengan pemimpin. Mereka yang tak lain adalah Tuan Penut atau Kacang. Tuan Kacang meminta maaf kepada mereka dan menjelaskan bahwa anak buahnya menyerang mereka karena mengira mereka adalah para pembulung. Tuan Kacang juga mengungkapkan bahwa tempat ini merupakan satu-satunya tempat aman bagi para robot. Setelah itu Michelle mulai menjelaskan bahwa mereka sedang mencari seorang dokter berkacamata yang kemudian dijawab oleh Tuan Kacang kalau dokter kacamata itu bernama Clark MH yang ahli dalam interaksi manusia dan mesin. Tuan Kacang juga mengatakan kalau M pernah datang ke sini tetapi ia sudah diusir oleh Tuan Kacang karena Tuan Kacang tak tahu lokasi dokter itu. Sekarang Michelle pun memutuskan untuk mencarinya seorang diri, tapi JN menghentikannya karena hari sudah gelap. Alhasil, Michelle pun terpaksa beristirahat di tempat itu bersama para robot yang mungkin bisa mencelakai dirinya karena mereka membenci manusia. Di malam harinya Michelle terus mengenang kenangan tentang adik laki-lakinya yaitu Christopher. Melihat Michelle sangat kangen, Cosmo pun memutar sebuah video kartun kesukaan Chris. Namun siapa sangka robot-robot di sana juga ikut menonton sehingga suasana kini menjadi sangat hangat antara Michelle dan para robot. Singkat cerita, saat Michelle dan John sedang gelelengan, mereka dibangunkan oleh robot tukang pos bernama Penny Pell yang memberitahu Michelle bahwa dia sedang mencari Christopher berbentuk robot Cosmo untuk memberikan sebuah surat dari Dr. HST. Jadi sebelum Dr. HST pergi, ia memberikan surat kepada Penny agar memberikannya kepada Chris jika suatu saat nanti Chris datang ke sini. Di dalam surat itu tertara sebuah alamat yang mengarah ke tempat bermain atau wahana. Namun, Peniel memberitahu kalau tempat itu dipenuhi oleh robot pembulung. Di saat itu juga Tuan Kacang muncul. Michelle mengira kalau Tuan Kacang akan marah. Namun ternyata Tuan Kacang justru mau memberi Mil bantuan. Ia lalu memperkenalkan robot bis bernama Pop F yang sedang membantu mereka mengamankan situasi jika diserang oleh robot pemulung. Di keesokan harinya, Michelle, John, dan beberapa robot mulai melakukan perjalanan ke lokasi daerah menggunakan kamera jejak mereka dan mulai mengikutinya. Singkat cerita, sesamping di lokasi tujuan, Tuan Kacang merasa ada yang tidak beres dan benar saja tiba-tiba muncullah beberapa robot pemulung yang siap untuk menyerang
Ketika mereka terkepung di depan pintu masuk wahana, tiba-tiba terdengar suara musik dangdut yang membuat para robot itu pergi nggak lama setelah itu. Tiba-tiba Michelle dan cawan-cawannya terjatuh ke dalam ruangan bawah tanah. Di mana di ruangan itu mereka bertemu dengan Dr. HST yang kini sudah gondrong. Mika lalu langsung menanyakan tentang di mana Chris berada. RS pun menunjukkan robot PC buatannya dan mulai menciptakan awal. Mulanya melalui layar PC, jadi saat perang sedang berlangsung, tepatnya saat Ethan belum menemukan helm neuro, Dr. HST mendapatkan pasien yang habis kecelakaan, yaitu Michelle beserta keluarganya. Dalam kecelakaan itu, kedua orang tua Michelle meninggal, sedang Michelle dan Christopher masih hidup, namun kondisi Chris sangatlah kritis dan saat MHST melakukan tes PCR maksudnya ini ke tubuh Chris, MH menemukan kalau otak Chris sangatlah istimewa, bahkan HST menganggap kalau Chris ini adalah hadiah dari Tuhan. Dari situlah Ethan menggunakan otak atau pikiran Chris yang masih sadar untuk membangun helm neuro, di mana otak Christopher lah yang menjadi titik sumber atau daya dari semua menara sentri di seluruh negara. Namun sebelum Chris ditahan oleh Ethan, H sengaja memberi koneksi sedikit di pikiran Chris sehingga Chris bisa bebas. Meski tubuhnya berada di dalam kapsul, dengan koneksi inilah Chris bisa masuk ke robot Cosmo yang dibuat oleh Amherst untuk menemukan Michelle. Di saat mereka hendak merencanakan pergi ke center pusat, tiba-tiba Marcel datang. Tuan Kacang lalu mencoba melawan Mel, sedangkan John memimpin yang lain untuk kabur dari tempat tersebut. Tetapi saat hendak kabur, mereka lebih dulu dikepung oleh pasukan drone dan mau mereka pun harus melawan para drone musuh. Selagi John dan Michelle gelut, Tuan Kacang masih berusaha untuk mengalahkan Marcel. Namun karena Tuan Kacang tidak masuk ke dalam dua kelinci, ia pun dikalahkan oleh Marcel yang berhasil mencabut tobinya. Setelah itu Marcel pergi keluar untuk memperingatkan si dokter yang bersih keras ingin melindungi Michelle dan KMO. Saat Marcel hendak menangkap si dokter, tiba-tiba si dokter lebih dulu dibunuh oleh Ethan yang menggunakan salah satu drone. Hal ini pun membuat Marcel sedikit marah karena Ethan telah membunuh seorang manusia yang tentu saja dilarang keras oleh Marcel. Setelah itu Ethan membawa Kimo Tuan Kacang yang ternyata masih hidup, kemudian mengajak mereka semua kembali ke Mal. Namun sesampil di sana mereka mendapati kalau para robot baru saja diserang dan banyak yang mati, termasuk robot pesulap pemandangan ini. Tentunya membuat John sedih. Ia pun akhirnya mau dicukur rambutnya oleh robot cukur yang selalu menawarinya untuk cukur. Sementara itu Chris atau Cosmo dibawa kembali ke lab, di mana di situ Cosmo alias Chris ditempatkan kembali ke tubuh aslinya yang berada di dalam kapsul. Di situ Marcel sangat terkejut karena selama ini drone yang ia gunakan disupli dari pikiran seorang anak laki-laki. Marcel pun menyebut N sebagai seorang yang melebihi pembunuh, namun dan membantah dengan mengatakan kalau kemenangan manusia berkat dirinya dan juga Chris. Sementara itu Michelle, John, dan para robot mulai merencanakan sesuatu untuk pergi ke center pusat, dan setelah mengetahui kalau P milik DRH bisa mengakses semua pintu Manun, mereka pun langsung pergi ke pusat untuk melakukan serangan. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka akhirnya sampai di pusatlah Herman dan John lalu mulai menciptakan kerusuhan dengan melempari musik mobil diam untuk menyelamatkan Christopher. Melihat John sangatlah banggalan, Ethan pun mengerahkan semua pasukan drone-nya untuk menyerang John. Dalam serangan itu, salah satu drone berhasil meledakkan tubuh Herman yang besar, namun untuknya Herman masih memiliki robot drone lagi. Keduanya lalu lari ke arah lapangan terbuka di mana di sana sudah ada banyak robot yang siap melakukan perlawanan musuh. Itu Mel, dan akhirnya berhasil mencapailah tempat Oper berada, lalu memberitahu Mel kalau satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan Riz adalah dengan pikiran. Melihat pasukan drone-nya, kewalahan Ethan pun menggunakan drone besar untuk melawan para robot di dalam pertempuran itu. Tuan Kacang bertemu kembali dengan Marcel, tetapi di sini Marcel menolak untuk melakukan perlawanan karena ternyata ada makhluk yang jauh lebih jahat dari robot, yaitu Ethan. Kemudian secara beringas membunuh banyak sekali robot. Ia juga berhasil menghancurkan tubuh robot Herman, namun di tengah itu Herman terkena tembakan saat mencoba menyelamatkan John. Ketika Ethan hendak menembak mereka berdua, ia tiba-tiba dihentikan oleh Tuan Kacang yang sudah berada di ruangannya. Sedangkan John mencoba menyelamatkan Herman, tetapi karena mengalami kerusakan parah, Herman pun akhirnya matot. Di sisi lain, Michelle masuk ke dalam pikiran Chris dengan helm neuro. Ia lalu bertemu dengan Chris di dalam dunia virtual yang sama dengan rumah mereka. Di situ Christopher mengungkapkan rasa bersalahnya karena dirinya menjadi penyebab semua kehancuran yang terjadi di dunia, dan untuk mengakhiri apa yang telah membuat Christopher pun memohon kepada Michelle untuk membunuh dirinya dengan mencabut alat bantu hidup di kapsul milik Chris, karena jika Chris mati maka semua sistem helm neuro
di seluruh dunia ikut-ikutan mati awalnya? Michelle menolak, namun setelah mendengar niatan Chris yang ingin berguna bagi kehidupan, manusia Michelle pun akhirnya setuju. Setelah keluar dari pikiran Chris, Mel langsung menonaktifkan alat bantu Chris hingga kini Chris pun meninggal, dan seketika itu juga kematian Chris membuat seluruh drone dan sistem helm neuro di seluruh dunia mati total. Sementara itu John mendapati kalau Herman ora urip-urip. John pun menangis sambil berkata kalau Herman adalah teman terbaiknya, tapi di saat itu juga kepala Herman terbuka dan ternyata Herman masih memiliki tubuh kecil lagi yang tersimpan di dalam kepalanya selama ini. Hell. Dengan cepat para ilmuwan dan orang-orang sangat terkejut setelah mengetahui fakta bahwa teknologi yang mereka gunakan ternyata berasal dari seorang anak remaja yang kondisinya sangat memprihatinkan, dan karena hal itulah Ethan langsung ditangkap dan akan diberikan hukuman berat. Setelah Ethan ditangkap, Michael membuat video siaran langsung untuk menyampaikan kepada semua orang. Ia mengatakan meskipun drone diciptakan dengan niat baik, tetapi teknologi ini telah menyebabkan lebih banyak kerusakan bagi umat manusia, di mana manusia telah kehilangan rasa kepemilikan hubungan emosional dan kemampuan untuk berinteraksi secara nyata. Padahal kehidupan nyata lebih baik dan sehat. Maka dari itu Michelle memohon kepada semua orang untuk merubah hidupnya seperti dahulu kala, bahkan sebelum ada robot, sehingga mereka bisa berinteraksi dan membangun kehidupan yang lebih nyata. Enggak cuman itu, Michelle juga meminta kepada semua orang agar tidak memusuhi robot, karena meskipun mereka bukan makhluk hidup berdaging, tetapi mereka masih memiliki perasaan layaknya manusia. Setelah menyiarkan itu, Michael tahu betul bahwa semua ini belum selesai. Hal itu karena dunia yang telah berubah oleh teknologi ini membutuhkan pemulihan dan perubahan fundamental. Maka dari itu inilah tantangan yang akan dihadapi umat manusia di masa depan. Film ini kemudian ditutup dengan robot Cosmo milik Chris yang dibuang ke tempat sampah, namun enggak lama kemudian ia hidup kembali. Lalu apakah Chris ini masih hidup? Film pun bersambung. Oke, guys, itulah alur cerita film Electric State. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.